Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku ini. Boleh dong kita ketik-ketik di kolom komentar. Ini videonya aku tag di 4 Juni ya teman-teman. Kebetulan kemarin itu aku lagi ulang tahun, jadi pak suami pengen ngajak makan di luar gitu ya teman-teman. Dan kebetulan juga di tanggal itu sepertinya lampu mati menyeluruh gitu ya teman-teman, karena aku lihat status WA teman-teman yang berdomisili di luar Riau, kayak di Sumatera, kayak di Jawa, di Bengkulu, kayak di Aceh, sepertinya mati lampu semua loh. Gak tahu apa penyebabnya, kayaknya merata banget deh. Jadi pak suami pulang kerja langsung mau ngajak makan di luar. Di sini pak suami ngajak makan bakso rusuk jos ya. Ternyata di sini ada tempat bukan tempat gitu sih, menu baru, yaitu seblak TBT yang katanya anak-anak sih, kata si Abang Razik, ini lagi viral karena sering lewat di beranda TikTok ataupun di video short gitu. Nah ini karena Abang Razik bilang lagi viral, jadi aku penasaran pengen coba seblak aja ya teman-teman. Dan Abang Rafa dan Abang Razik juga penasaran mau coba seblaknya. Kalau untuk perbaksoan anak-anak udah biasa sih nyoba ya. Dan di sini pun disediakan tempat mainan anak-anak. Jadi kita makan jadi nyaman gitu ya teman-teman. Karena anak-anak bisa bermain di sini. Karena di sini ada seperti kayak playgroundnya gitu ya teman-teman. Dan menurut aku sih tempatnya ini recommended banget ya teman-teman, karena bagi kita yang punya anak kecil kayak aku ini yang masih punya balita, jadi tempat nongkrong satu ini sangat bermanfaat sekali. Daripada ya kita ke playground gitu, kita bayarnya 50.000 satu kepala, baik orang tua baik pun anak-anak, main gak main tetap bayar. Kalau di sini mah misalnya kita kena 200.000, anggap aja kita sekalian nyewa playground gitu ya teman-teman. Karena kemarin itu nggak terlalu banyak juga sih kena makannya kami di sini, cuma kenanya itu 200.000. Itu udah komplit dengan seblak, bakso dan juga dengan minumannya. Dan di sini lumayan rame karena kebetulan sekota Pekanbaru kemarin itu mati lampu, hujan juga, badai, mungkin banyak yang suntuk di rumah, jadi banyak yang nyari tempat nongkrong di luar. Nah ini pak suami pesan bakso, akunya pesan seblak ya teman-teman. Abang Razik dan Abang Rafa juga pesan seblak gitu. Padahal tadi ngambilnya sedikit loh menunya, tapi udah dimasak jadinya banyak. Mungkin karena dia ngembang gitu kali ya teman-teman, jadi porsinya itu luar biasa. Aku nggak habis, anak-anak susah juga menghabiskan karena kemarin itu pak suami ngajak aku tuh udah selesai makan malam, cuma karena pak suami ngajak jadi lanjut aja lagi mau nyobain yang lagi viral-viral ini. Nah ini Abang Razik susah sekali buat makannya karena sebelah ini kalau dimakan itu mesti panas-panas ya teman-teman, jadi barunya enak, tapi nggak tahannya mulut jadi melonyot gitu ya. Kalau kita makannya pas dalam keadaan udah dingin, untuk rasanya udah kurang gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai makan, ini udah sekitar jam 10, lampu masih belum hidup, di luar pun masih hujan. Jadi lanjut aja di sini, aku menuju pulang ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di rumah nanti hidup lampunya. Tapi iya, kami sampai di rumah itu udah sekitaran jam 11 karena mampir dulu beli nasi goreng untuk omnya anak-anak. Jadinya kami sampai di rumah, alhamdulillah lampunya hidup. Tapi hidupnya baru sebagian ya teman-teman. Di daerah aku udah hidup, tapi arah masuk ke dalam rumah sih masih mati lampu. Dan lanjut aja ya teman-teman, videonya aku sambung di keesokan harinya. Nah ini kebetulan aku nggak masak, jadinya ini aku berberes aja untuk video sambungannya. Kebetulan
Ini aku sambungnya kalau nggak salah di hari Kamis ya teman-teman. Aku tuh 2 hari berturut-turut gitu memang nggak masak gitu. Yang mulai dari 4 Juni itu aku memang nggak masak ya teman-teman, karena masih ada kesisaan lauk, jadi masih makan yang sisaan itu. Dan ini pun aku nggak masak, kebetulan ini Pak suami lagi dinas di luar, yang di rumah cuma anak-anak, dan aku kebetulan lagi puasa sunnah gitu ya teman-teman. Jadi aku mikirnya karena anak-anak aja makan, ya udah nanti anak-anak tinggal aku bikin telur kecap dan sorenya tinggal beli makan di luar. Kalau untuk amannya anak-anak tadi udah aku belikan sarapan pagi ya teman-teman, jadi udah aman. Nah lanjut, ini pagi harinya itu aku tadi udah bersihkan bersihkan ambal karena mau nyapu, tapi ini aku mau ngantar si abang Razik pergi les dulu, jadi ini mau siapkan tempat minum si abang, dan si abang pun udah selesai sarapan pagi gitu ya teman-teman. Jadinya ini aku mau cuciin dulu buat botol minum si abang, buat bawa air minum ke sekolah gitu ya teman-teman, biar nanti si abangnya nggak jajan es dan nggak jajan minum asal-asalan di sekolah. Jadi setiap hari harus aku bawakan air putih gitu ya teman-teman, karena anak-anakku nih paling sensitif dengan minuman dan jajan-jajanan yang ada di sekolah yang mengandung perisa gitu ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah isi botolnya. Lanjut, ini di sini aku mau ngasih botol si abang sambil nungguin dia pasang sepatu gitu ya teman-teman, karena mau aku antar pergi les. Tadi aku mau nyapu, jadi baru separuh jalan, sapunya aku taruh aja dekat kursi itu. Mau ya teman-teman, lagi dubbing gitu, lagi ada telepon masuk tapi terganggu itu teman-teman, karena teleponnya itu sepertinya penipuan. Dia punya suara menangis, katanya dia lagi di kantor polisi, padahal anak aku nggak ada di rumah gitu ya teman-teman. Anak aku juga nggak punya anak perempuan, itu suaranya perempuan ya teman-teman. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Macam-macam sekarang cara orang buat menipu, dan hati-hatilah bagi teman-teman kalau menerima telepon, jangan langsung percaya gitu ya. Dan maaf ya teman-teman, ceritanya agak sedikit ngelantur ini. Nah ini lanjut aja ya, aku udah pulang ngantar si abang Razik pergi les. Nih aku mau nyapu, jadi aku beres-beresin dulu di bagian TV. Seperti biasa harus dilap-lap ya teman-teman, biar debunya hilang. Ini aku semprot aja menggunakan celing. Debunya di sini lumayan agak tebal gitu teman-teman, padahal aku setiap hari juga lap-lap, mungkin karena posisi jalan dekat rumah gitu ya, jadi banyak sekali debu yang berterbangan. Nah ini lanjut, aku udah selesai ngelap-lap di bagian TV. Ini aku lanjut ngelap-lap juga di bagian meja gitu ya teman-teman. Ini aku lap-lap juga debu yang ada di bagian meja. Nah ini aku memang udah 1 minggu nggak kulap nih bagian meja, karena udah 1 minggu juga ini nyapunya nggak sampai ke bawah kursi gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau sapu-sapu debu yang ada di bawah kursi itu sekalian, sambil kulap-lap juga bagian kursi dan bantal kursinya. Jadi kalau nyapu di bagian kursi ini, di bagian bawah, aku nyapunya seminggu sekali ya teman-teman, karena lumayan berat juga buat narik-narik bagian kursi ini. Nah sebetulnya aku tuh salah beli kursi ya teman-teman. Rumahku ini nggak terlalu luas, tapi Pak suami belinya yang motif jati yang seperti ini, jadi rumah jadi kelihatan sempit gitu. Rencananya sih kalau ada rezeki aku mau nukar dengan yang model minimalis, yang satu aja gitu ya teman-teman, biar kelihatan lapang untuk rumahnya. Nah lanjut, di sini aku mau lap-lap di bagian meja kecilnya juga. Tadi dah aku tarik-tarik juga teman-teman biar bisa lewat gitu. Dan mohon maaf untuk videoku kali ini lumayan agak panjang gitu ya teman-teman, karena tadi video yang aku makan-makan di luar aku sambungin aja ya. Sayang ya udah direcord jadi nggak dimasukin. Kebetulan juga itu videonya juga nggak terlalu panjang. Yang lama itu di video bersih-bersihnya ini ya teman-teman. Itulah teman-teman kenapa alasannya aku malas bikin video bersih-bersih, karena memang betul-betul makan durasi yang sangat panjang.
Ini aja udah aku persingkat dan udah aku potong-potong. Lumayan juga durasinya deh 19 menit gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya nonton video aku, dan ambil aja hikmahnya dari video aku ini ya teman-teman. Sambil bersih-bersih di sini aku sambil nyapa-nyapa teman-teman di rumah juga. Teman-teman di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Apakah udah selesai bersih-bersih sama seperti aku, atau masih menjalankan aktivitas kayak memasak, mencuci, kayak bersih-bersih juga, atau ada juga yang masih santai duduk-duduk manis di depan televisi, tapi bergeraknya nanti pas di siang hari. Semoga ya teman-teman yang lagi mager buat berbersih-bersih bisa terinspirasi setelah melihat video aku ini, dan langsung juga ngambil sapu dan berberes. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang udah nonton nih video aku ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe juga. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke akun aku, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak teman-teman. Anakku cowok semua. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Nah lanjut ya teman-teman, kita ke videonya. Nah ini aku lap juga lagi bagian meja yang satu lagi. Di situ mainan si adek Rafiq juga aku taruh tadi di dalam kardus itu, aku kumpul ya teman-teman. Nah jangan salpo ya teman-teman dengan celengan yang ada di atas meja itu. Itu adalah celengan sisa-sisa pulang dari warung gitu teman-teman. Misalnya ada duit seling kayak duit 500, 1000, pokoknya duit receh gitu teman-teman. Jadi aku masukkan ke dalam botol Aqualem mineral itu kalau nggak salah yang ukuran 5 liter gitu ya teman-teman. Dan semoga aja ya nanti isinya pas dibongkar bisa banyak. Dan sayang juga kan ya teman-teman, kalau duit seling itu kadang-kadang kan suka sering hilang. Makanya kalau pas pulang belanja dari warung, aku suka juga masukin ke dalam seling itu, maksudnya ke dalam celengan itu. Nah ini aku dibantuin sama si adek Rafiq buat dorong-dorong sepedanya biar aku gampang gitu buat nyapu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, aku di depan televisi ini nyapuin bagian bawah kursi tempat santai ini ya teman-teman, karena di sini juga banyak kayak remah-remahan makanan, karena kan pas nyapu kadang aku nggak geret gitu ya teman-teman. Jadinya remah-remahan itu ada di bawah kursi itu. Jadi pas aku lagi rajin nih ya teman-teman buat berberes satu rumah, ya udah sekalian aja aku dorong-dorong buat kursinya. Nah ini udah selesai tadi nyapu di bagian bawah kursi itu. Lanjut ini ya teman-teman, nyapu di bagian depan televisi ini. Nah aku tuh begini ya teman-teman, kalau nyapu tuh pasti berulang-ulang, karena kalau aku injak lagi rasanya nggak nyaman, aku ulang lagi baru ntar aku pel gitu ya teman-teman. Sebetulnya aku kalau untuk ngepel itu setiap hari ya teman-teman, karena kan si adek Rafiq itu lagi masa aku toilet training, jadi kadang dia pipisnya sembarangan aja teman-teman. Makanya kalau dia pas pipis aku sekalian aja berberes, sekalian aku ngepel satu rumah, karena kan pipisnya anak-anak kalau udah umur 2 tahun lebih itu kan udah termasuk najis ya teman-teman, karena kadang anak-anak suka sholat juga di depan ruangan tamu ini. Makanya aku nggak mau ngambil risiko, takutnya nanti sholatnya anak-anak nggak sah gitu teman-teman. Makanya ini setiap hari aku pelin juga. Tapi ini juga udah selesai aku nyapu di bagian teras ini. Nanti mau sekalian juga aku pel gitu ya teman-teman. Walaupun udah setiap hari dipel, aku tetap pas nyapu pas kalian juga aku pel-pel bersih gitu.
Untuk nyapu bagian teras, aku nggak videonya teman-teman, takut durasinya panjang. Sebetulnya aku juga nyapu sampai ke bagian teras itu ya teman-teman, tempat motor berdiri gitu, karena lumayan agak longgar sedikit. Karena motor Pak suami nggak di rumah gitu ya teman-teman, jadi agak bernapas sedikit kalau buat nyapu-nyapu di bagian teras itu. Nah ini seperti biasa teman-teman, anak kecilku ini nggak mau diam. Padahal takut licin loh teman-teman, jadi dia nggak mau diam gitu, tetap aja dia main mobil-mobilan dan sepedanya. Aku bilang, adek awas ya, bunda lagi ngepel, jangan jalan, takutnya nanti adek jatuh karena licin. Tapi ya nggak didengarnya juga ya teman-teman, namanya juga anak-anak masih masa pengen tahu. Dan aku juga ngepelnya sampai ke dalam kamar dan bersih-bersihnya ya teman-teman. Cuma ya kayak tadi nggak aku record, takut durasinya lumayan panjang. Dan juga kalau ke dalam kamar itu karena kamarnya nggak luas gitu ya teman-teman, jadi agak susah juga aku buat narok-narok tripodnya, maksudnya mau ngambil angle-nya itu dari mana. Jadi ya udah aku bikin videonya di bagian depan ruangan tamu ini aja ya teman-teman. Dan kebetulan juga hari ini aku nggak masak, aku nggak nyuci, ya udah vlognya hari ini cukup dengan berberes saja teman-teman. Kebetulan cucian aku masih belum penuh buat mesin cucinya, maksudnya belum cukup buat satu putaran, jadi sayang ya untuk ngidupin air dan ngisi deterjennya. Lanjut, ini aku ngepel di kamar belakang teman-teman, dan jangan salpo ya teman-teman dengan kamar belakang ini, karena kamar ini nggak pernah ditempati gitu ya teman-teman. Jadi cuma buat narok-narok pakaian sekolah anak-anak, buat narok-narok bantal-bantal biar nggak bertumpuk di kamar. Ya cuma itu aja fungsi kamar itu teman-teman. Maklum Abang Raja dia kan di asrama, jadi kamar itu kosong ya. Kalau Abang Rafa, Abang Razik dia tidur di kamar tengah sama omnya gitu ya teman-teman. Dia takut kalau suruh tidur di kamar belakang itu. Ya udah, kamar belakang itu aku kosongin aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku juga mau ngepel di bagian dapur dan juga tempat meja makan ini teman-teman. Nah itu tudung saji aku betul-betul kosong ya teman-teman, karena lagi mager tadi buat masak. Nah lanjut juga sekalian berberes, namanya berberes itu pasti merembes kemana-mana ya teman-teman. Nah sekalian ini aku juga mau nyapu halaman aku yang super mini ini ya teman-teman. Jadi ini aku nyapu karena banyak daun jambu, daun mangga yang rontok gitu ya, karena hujan badai yang waktu malam tanggal 4 gitu ya teman-teman. Jadi aku belum sempat buat nyapu. Nah kali ini aku sempatin buat sapu-sapu di bagian halaman, biar sekalian kinclong dan sekalian bersih buat rumah ya teman-teman. Kalau udah bersih semua, hati tenang, hati pun lihat rumah enak gitu dipandang ya teman-teman. Jadi orang pun yang lewat mandang kita enak. Jadi mungkin yang namanya netizen nggak ada yang julid lagi teman-teman kalau rumah kita udah bersih gini. Dan ini aku masukkan aja sampahnya ke dalam tempat sampah ini ya teman-teman, biar nanti malam diambil sama mobil langganan sampah gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku udah mau selesai ya buat masukin sampah ke dalam tempatnya. Lanjut aja, di sini aku mau membentang anbal yang udah aku bersihkan tadi ya teman-teman, karena si Ade Rafiq itu dia suka baring-baring di depan TV ini menggunakan ambal Aladin ini ya teman-teman. Nah ini artinya udah siap terbang. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, see you.